Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Kelompok kami terdiri dari pertama saya Muhammad Luis Burhan, yang kedua ada Siti Mariatur, yang ketiga ada Muhammad Lutfil Hakim, yang keempat ada Kristi Yulianti, yang kelima ada Latiful Humam, dan yang keenam Stefino Makarawung. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Mariatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatur Rosida, NIM 2018-11-331. Saya akan mempresentasikan tentang strategi tahapan evolusi. 1. Channel engagement. Pada tahap ini perusahaan menggunakan internet sebagai kanal alternatif untuk berhubungan dengan mitra bisnis maupun pelanggan. Perusahaan tidak khawatir akan kehilangan pangsaran yang telah dimiliki karena akses melalui internet hanya merupakan salah satu pilihan utama sebagai pelengkap fasilitas konvensional yang telah ada. 2. Value chain integration merupakan sebagai rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Integrasi rantai nilai antara perusahaan akan semakin meningkat efisien dan efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan. 3. Industri transformation. Transformasi industri terjadi karena perusahaan yang telah mulai memanfaatkan peluang e-bisnis menyadari kekuatan dan kelemahannya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya berganti bisnis inti atau merubah visi dan misi usaha setelah melihat tingginya kompetisi di industri terkait. Keempat, konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena perusahaan mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. 6 tahapan pengembangan e-business. 1. Browseware. Pada tahap pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Istilah browseware sendiri memiliki makna dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Jenis-jenis informasi yang tersebar yang biasanya diletakkan dalam situs perusahaan adalah 1. Profil perusahaan, informasi perusahaan pribadi, informasi produk, pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi. 2. Customer interactivity. Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut perusahaan mulai untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah atau dialog secara perusahaan dan dengan pelanggan. Contohnya adalah fasilitas interaktif chatting yang memungkinkan para pelanggan untuk secara interaktif berdiskusi dalam melakukan tanya jawab dengan bagian customer service perusahaan. Secara real time yang lebih canggih lagi melalui fasilitas multimedia semacam telekonferensi yang memungkinkan seseorang pelanggan untuk bertatap muka dengan manajemen perusahaan melalui kamera. Yang ketiga adalah transaction enabler, atau tahap selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce. Paling tidak terdapat dua jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Jenis pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Aktivitas perdagangan seperti pemilihan barang melalui katalog, penawaran harga, sampai dengan pembayaran semuanya dilakukan melalui fasilitas yang tersedia di situs perusahaan. Jenis transaksi yang kedua adalah terjadinya antara perusahaan dengan rekannya bisnisnya. Contoh klasiknya adalah pembelian barang-barang yang dibutuhkan perusahaan melalui jaringan extranet, yaitu infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok barang supplier. Untuk yang keempat yaitu ada one-to-one relationship, di mana mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Secara prinsip, yang terjadi di sini adalah mekanisme penjualan produk antar
atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksklusif dengan individu lain secara bebas. Untuk yang kelima, yaitu ada real-time organization. Hal ini terjadi bisnis non-stop 24 jam di mana seluruh transaksi telah diambil alih secara otomatis oleh komputer. Secara real-time, calon penjual dan pembeli melalui situs perusahaan dapat bertemu dan melakukan transaksi juga. Untuk yang keenam, yaitu ada communities of interest, di mana kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value internet. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen, content partners, advertisers, dan komunitas lainnya akan menciptakan berbagai model bisnis baru yang selanjutnya akan menjadi sebuah peluang usaha yang layak untuk dikembangkan. 4 tahapan evolusi yang dapat dijadikan penanganan atau panduan bagi perusahaan. Jalan evolusi, perubahan secara perlahan, natural, namun pasti, merupakan cara yang nampak paling banyak dipilih oleh perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang ingin menerapkan konsep e-bisnis. Karena prinsip kehati-hatian yang mereka miliki, hal utama yang harus dilakukan sehubungan dengan hal ini adalah mempelajari bagaimana sebaiknya langkah-langkah perkembangan tersebut harus dilakukan. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dijadikan pegangan atau panduan bagi perusahaan yang ingin melakukan hal ini. Yang pertama, tahapan inform. Pada tahap awal ini, yang biasanya terjadi adalah adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil seperti software berbasis internet. Contohnya adalah pengembangan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet, atau membangun website yang isinya adalah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya, atau sebuah situs yang berisi berita-berita mutakhir di bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas sebuah unit perusahaan dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tahap automate. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis yang menjadi dasar penggabungan modul-modul ini. Biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis atau berbasis database. Setiap unit memasukkan rancangan anggaran ke dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi anggaran dari seluruh unit yang ada di perusahaan. Yang ketiga, tahap integrate. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti lain yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan automate yang lebih menekankan pada target efektivitas, pada integrasi tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Level integrasi proses bisnis antara perusahaan dengan pihak luar pada tahap ini sangat tinggi. Bahkan jarang dibutuhkan suatu manajemen integrasi proses bisnis yang online dan real time. Contoh kerap dipakai untuk mengilustrasikan tahap ini adalah aplikasi package delivery tracking yang dimiliki Federal Express maupun DHL yang memungkinkan pelanggan melalui komputernya atau internet melacak status pengirim paketnya, atau yang bersangkutan dapat mengetahui posisi terkini dari paket yang dimaksud. Tahap berikutnya, yang keempat, ada tahap pre-event. Tahap terakhir di dalam evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Tahap ini dinamakan sebagai re-event karena perusahaan yang telah
memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya. Ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnisnya dengan berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Contohnya, bagaimana dilihat perusahaan retail dan distribusi merubah total bisnisnya menjadi penyedia jasa informasi atau portal sehubung dengan consumer products yang ditawarkan. Kata kunci di dalam tahap ini adalah business transformation dan industri convergence, di mana karena semakin kaburnya batas-batas segmen industri yang ada, perusahaan dapat menawarkan berbagai jenis produk atau jasa yang belum pernah terfikirkan sebelumnya, yang pada akhirnya dapat merubah bisnis inti yang sedang digelutinya. Kesimpulan, salah satu konsep yang dinilai merupakan paradigma bisnis baru adalah e-bisnis atau dikenal dengan istilah e-commerce sebagai bidang kajian yang relatif masih baru dan akan terus berkembang. E-bisnis berdampak pada praktek bisnis, setidaknya dalam hal penyempurnaan direct marketing, transformasi organisasi, dan redefinisi organisasi. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan melalui tahapan evolusi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.